Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Septiani Fajar. Saya dari kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Di mana saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Dalam sejarah, bangsa Indonesia membutuhkan persatuan untuk bebas dari imperialisme. Menyadari hal ini, para pendiri bangsa seperti Soekarno menginginkan persatuan yang universal bisa mempertahankan kesatuan yang tidak akan berpisah. Bukan perbedaan suku, agama, tapi bangsa adalah jawabannya. Nasionalisme adalah sekulerisme akan menjamin persatuan bangsa, yaitu Pancasila. Berdasarkan sejarah, ada 5 bentuk pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama ada revolusi kemerdekaan, yang kedua ada demokrasi liberal, yang ketiga ada orde lama, yang keempat orde baru, dan yang kelima revolusi sampai sekarang. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama, yaitu revolusi kemerdekaan. Dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tahun 1949. Pada masa ini, persatuan dan kesatuan masih rapuh. Bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Dari luar jelas ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Dari dalam ada pemberontakan PKI di Madiun. Pada masa ini pemerintah berada di tangan Perdana Menteri sehingga presiden hanya sebagai kepala negara. Yang kedua ada demokrasi liberal, di mana dimulai saat 17 Agustus 1950 sampai dengan tahun 1959. Masa ini merupakan kebebasan politik sehingga banyak partai politik baru terbentuk. Sayangnya, karena terlalu banyak persaingan sehingga tidak bisa menghasilkan kebijakan yang tetap. Pada masa ini, terjadi pemilu yang pertama dan paling demokrasi, yaitu pemilu di tahun 1955. Dan yang ketiga ada orde lama, di mana dari tahun 1959 sampai 1967. Pada masa ini persatuan dan kesatuan terjamin di tangan Presiden Soekarno. Sayangnya Soekarno justru membuat militer masuk ke politik, sehingga penyebabnya militerisasi. Pada masa Orde Baru juga terdapat ancaman persatuan bangsa berupa gerakan negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Yang keempat ada Orde Baru, di mana dimulai sejak gerakan 30 September menjadikan Soeharto sebagai presiden terlama Indonesia. Pada masa ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi. Persatuan dan kesatuan juga terjamin di Orde Baru, karena pemerintah sangat otoriter sehingga kebebasan individu dan human right hilang. Yang kelima ada revolusi sampai sekarang. Setelah kejatuhnya Soeharto, kesuksesan presiden dibatasi dengan membagi 3 kekuasaan, yaitu eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun persatuan cukup terjamin karena tidak ada separatisme, namun aksi terorisme selalu terjadi tiap tahun dan berpotensi mengancam kesatuan, seperti bom Bali 1 dan 2, bom gereja Makassar, dan banyak sekali lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ulan Septiani Fajar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.